Project Charter. Ini penting karena di dokumen ini kamu akan diakui sebagai project manager. Kita akan bahas ada apa aja di dokumen ini dan gimana cara bikinnya. Jadi tonton terus sampai habis. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Arafah Akbar. Di sini saya akan bahas seputar dunia informasi, teknologi, dan komunikasi. Jadi kalau kamu baru di sini, setelah video ini silakan cek video-video sebelumnya. Mungkin ada informasi yang bisa bermanfaat buat kamu. Sebelumnya kita udah bahas gimana cara membuat perencanaan proyek aplikasi. Nah, di sini kita akan bahas gimana cara membuat dokumennya. Dokumen Project Charter. Jadi seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, Project Charter ini gambaran global tentang project itu sendiri. Deskripsi projectnya, milestone-nya atau tahapan-tahapannya, budgetnya, resikonya, dan lain-lain. Biar lebih gampang, langsung aja kita praktekin. Mari kita pindah ke laptop. Oke, jadi Project Charter itu kurang lebih isinya ada 9 kurang lebih ya. Di setiap organisasi mungkin bisa beda-beda. Dokumennya bahkan bisa 1 atau lebih. Tapi kurang lebih sih isinya ini. Yang pertama tentang deskripsi projectnya atau keterangan project itu apa aja secara singkat. Dan tujuannya apa, goals-nya itu apa. Lalu yang kedua resikonya itu apa. Nanti kita akan contohin di bawah, saya juga udah bikin ini contoh-contohnya apa aja. Nomor 3 itu deliverable atau kerjaan kita tuh apa nanti hasilnya. Yang keempat, scope, definition atau definisi tentang batasan. Yang kelima, milestone atau tahapan. Yang keenam, budget, secara summary aja. Yang ketujuh, asumsi dan constraint atau asumsi dan constraint itu batasan. Yang kedelapan, struktur organisasi. Dan yang kesembilan, authorization atau penandatanganan. Oke, jadi yang pertama tentang project description and goals. Ini isinya tentang gambaran project secara luas dan tujuan akhir dari project atau bentuk produknya nanti. Contoh ini saya contohkan di sini. PT Farmasi Royal ini berkecimpung di dunia obat-obatan atau farmasi, cabangnya berapa, profil singkat lah tentang customer kita nanti gitu. Dan pain pointnya tuh di mana, kesulitannya di mana, lalu kira-kira solusi yang akan kita berikan nanti itu apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya resiko. Resiko berisikan tentang resiko apa aja yang mungkin akan terjadi. Contoh, misalnya terjadi kebocoran data atau kepalsuan data akibat kesalahan manusia, itu biasanya salah entry gitu. Atau yang ketiga, peningkatan transaksi yang sangat mendadak saat wabah terjadi gitu. Berikutnya deliverable. Deliverable ini berisikan tentang penjelasan akan dokumen-dokumen yang akan diberikan melalui SDPLN, SRS, SAD, dan skenario test. SDPLN itu apa? SDPLN itu Software Development Plan. SRS itu Software Requirement Specification. SAD itu Software Architecture Development dan Skenario Test. Ini terminologinya mungkin bisa beda-beda juga di perusahaan. Tergantung perusahaannya biasa pakai dokumen-dokumen apa gitu. Tapi penjelasan-penjelasan tentang dokumen yang saya contohkan tadi ada di sini. Nanti bisa teman-teman baca. Secara singkat sih begini. Tapi untuk bikinnya mungkin perlu pendalaman khusus gitu. Tapi kurang lebih begini. Nextnya adalah scope definition atau definisi tentang ruang lingkup proyek. Misalnya spesifikasi fungsinya, fungsi aplikasinya itu apa aja gitu. Contoh, batasan itu tidak membahas tentang penggajian karyawan,
tidak membahas tentang pembuatan jurnal atau GL, tidak membahas tentang pembuatan neraca gitu. Ini contoh-contoh aja ya, batasan-batasan itu nanti lebih rincinya bisa dituangkan di dalam kontrak gitu. Berikutnya, contoh kebutuhan fungsi yang harus ada dalam sistem. Tadi kan ngebahas tentang yang nggak termasuk, ini membahas tentang apa aja yang termasuk gitu. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, project milestone. Project milestone ini tahapan-tahapan project. Contohnya seperti ini. Ini normatif biasanya di software development project itu seperti ini. Diawali dengan kick off saat project dinyatakan dimulai. Lalu collect requirements, mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan apa aja, biasanya diacarain dengan workshop atau semacamnya. Tujuannya untuk mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan dari customer atau user. Berikutnya, desain. Ini udah mulai fase development. Desain itu penggambaran teknis tentang bagaimana nanti produknya akan dibuat gitu. Atau perancangan dari suatu pembuatan produk. Lalu masuk ke development atau pembuatan dari produknya. Lalu masuk ke fase testing, pengetesan. Ini satu siklus dengan development, artinya saat development selesai dites. Kalau belum berhasil atau belum sesuai, di-develop lagi, dites lagi, begitu seterusnya sampai semuanya lolos testing gitu. Setelah itu masuk ke production server installation, itu produknya di-install di server. Lalu production deployment. Yang pertama, yang tadi production server installation itu servernya, mesinnya di-install gitu. Berikutnya baru production deployment, itu aplikasinya di-install ke dalam servernya. Dan yang terakhir closing project. Ini bisa beda-beda tapi normatifnya kurang lebih seperti ini. Berikutnya budget summary, berisikan tentang pembiayaan project secara ringkas. Ya ini juga contoh aja, singkat banget. Pada prakteknya nanti bisa sangat detail, bisa nggak terlalu detail, tergantung kebutuhan. Lalu assumption and constraints, asumsi dan batasan gitu. Contoh dari asumsi itu pengadaannya, nanti kondisinya itu pengadaan nggak ada masalah. Nah, atau nanti kondisinya sumber daya non personil udah tersedia sesuai dengan spesifikasi proyek. Maksudnya organisasi di customer berada itu udah siap dengan diadakannya proyek ini gitu, contohnya gitu. Tim proyek merupakan pegawai atau tim yang profesional dan berpengalaman dalam proyek sejenis. Asumsi berikutnya, struktur organisasinya udah ada, dan contoh terakhir itu stakeholder dan manajer proyek telah ditetapkan beserta anggota tim proyek. Ya ditetapkannya dengan project charter ini gitu. Contoh dari batasan proyek itu, yang pertama, proyek harus selesai sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia gitu. Itu contoh batasan gitu. Atau biaya tidak boleh lebih dari 50 juta. Nah, itu masuknya ke constraint gitu. Ini disesuaikan juga dengan kondisi-kondisi proyek nanti. Berikutnya, organizational structure. Ini isinya tentang organisasi dari proyek. Siapa berperan sebagai apa dan posisinya apa di perusahaan tersebut gitu. Ini contoh aja. Ini juga ya bisa jadi beda-beda di setiap organisasi atau perusahaan. Dan terakhir, authorization. Nah, ini adalah penandatanganan, ini finalisasinya. Jadi ini akan resmi, ini adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa kamu itu legal untuk memegang project ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu kurang lebih isi dari project charter. Formatnya sekali lagi bisa beda-beda, bisa jadi di sini ada kop suratnya, bisa jadi nanti di sini bentuknya pakai tabel atau gimana gitu. Formatnya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan.
tapi kurang lebih isinya seperti ini. Di berbagai macam organisasi, kurang lebih isinya seperti ini. Tinggal disesuaikan aja dengan proyek kamu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, itu langkah-langkah singkat tentang gimana cara bikin dokumen project charter. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kamu. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum.